Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan teman-teman selalu berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, teman-teman, setelah menonton video ini jangan lupa tuliskan nama lengkap dan kelas di kolom komentar ya untuk absensi. Baik teman-teman, pada video kali ini Ustazah akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang energi. Teman-teman bisa lihat di buku paket bab 5 energi di halaman 75. Jika teman-teman ingin bermain atau bersepeda, tentunya pasti membutuhkan yang namanya energi. Nah, kira-kira energi itu apa ya? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dengan kata lain, energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu hal. Nah, teman-teman mendapatkan energi dari makanan. Kira-kira makanan itu sumber energi apa ya namanya? Nanti kita akan bahas. Nah, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Tapi energi dapat mengalami perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Makanan yang tadi Ustazah bilang merupakan sumber energi. Nah, apa itu sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi ini dibagi berdasarkan asalnya dan juga berdasarkan ketersediaannya di alam. Apa sajakah itu? Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Berdasarkan asalnya, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu energi primer dan energi sekunder. Apa itu energi primer? Nah teman-teman, kalau energi primer ini, dia itu tersedia langsung di alam dan belum mengalami pengolahan apapun. Contohnya seperti sinar matahari, air, angin, biomasa, makanan, dan bahan bakar fosil. Adapun energi sekunder adalah sumber energi yang berasal dari pengolahan sumber energi primer. Jadi energi sekunder itu ada dari pengolahan energi primer ya, seperti listrik, olahan bahan bakar fosil seperti minyak tanah, bensin, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber energi berdasarkan ketersediaannya di alam. Nah, dibagi menjadi energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang selalu tersedia di alam, dan jika kita manfaatkan secara terus-menerus, energi ini tidak akan habis. Contohnya adalah matahari, air, angin, biomasa. Nah, ini walaupun kita pakai tiap hari, nggak akan habis kan. Kayak matahari nih kita pakai buat jemur pakaian hari ini, besoknya ada lagi ya kan. Air juga, walaupun misalkan di musim kemarau itu kering, nanti di musim penghujan biasanya air banyak, bahkan bisa menimbulkan banjir. Oke, energi tak terbarukan. Kalau energi tak terbarukan ini tidak selalu tersedia di alam. Jadi suatu saat itu bisa habis jika kita terus-menerus menggunakan energi ini. Contohnya adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Kalau kita pakai terus-menerus akan habis karena untuk mendapatkannya lagi itu butuh berjuta-juta tahun ya. Nah teman-teman, selanjutnya adalah manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ustazah menuliskan beberapa sumber energi, yaitu matahari, air, angin, makanan, biomasa, bahan bakar fosil, dan listrik. Yang pertama kita bahas ya, matahari. Nah, matahari ini biasanya dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, menjemur ikan, memanaskan air, membuat garam, dan juga menghasilkan energi listrik, yaitu untuk pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua adalah air. Air dimanfaatkan untuk minum, mandi, dan mencuci. Selain itu, air juga dimanfaatkan untuk memutar kincir dan bisa juga menghasilkan listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya yang ketiga, angin.
Angin ini bermanfaat untuk memutar kincir angin, mendorong perahu layar, dan juga bisa mengeringkan pakaian jika tidak ada panas. 4. Makanan. Nah, makanan ini bisa berasal dari hewan atau tumbuhan. Nah, makanan itu menghasilkan tadi apa? Energi kimia bagi tubuh. Jadi, sumber makanan yang kalian makan kayak nasi, daging, tempe segala macam itu menghasilkan energi kimia sehingga teman-teman bisa beraktivitas. Yang kelima adalah biomasa. Dari tadi Ustazah udah nyebutin terus tentang biomasa ya. Nah, biomasa itu berasal dari organisme hidup ataupun yang belum lama mati. Contohnya, berarti biomasa itu berasal dari limbah pertanian seperti ampas jagung, ampas jarak, ampas kedelai, pokoknya yang limbah, atau dari kotoran hewan seperti kotoran sapi ya, kayak gitu. Nah, biomasa ini bermanfaat untuk menghasilkan listrik atau di pembangkit listrik tenaga biomasa. Untuk pengolahannya akan dibahas nanti di bagian energi alternatif. Oke, yang keenam adalah bahan bakar fosil. Nah, ini yang paling sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Bahan bakar fosil ini dihasilkan oleh sisa makhluk hidup yang terkubur selama jutaan tahun. Makanya tadi sebelumnya Ustazah bilang untuk mendapatkan bahan bakar fosil kita butuh waktu berjuta-juta tahun ya teman-teman, karena asalnya itu bahan bakar ini dari makhluk hidup yang terkubur. Nah, terkuburnya tuh nggak cuma 1-2 hari tapi jutaan tahun. Nah, fosilnya ini, makhluk hidup yang terkubur ini menghasilkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang nanti pada akhirnya akan dibor oleh manusia dan dimanfaatkan. Nah, biasanya digunakan untuk bahan bakar kendaraan ya kan, kayak mobil, motor pakainya bensin, premium. Nah, kayak gitu itu bahan bakar fosil. Yang terakhir listrik. Ini yang selalu menemani kita dari malam biasanya ya, pakai listrik. Atau dari pagi sampai malam juga benar, sampai pagi lagi. Nah, listrik banyak dimanfaatkan dalam kehidupan untuk menyalakan peralatan elektronik. Nah, apalagi di zaman sekarang ini ya, kita tidak bisa lepas dari listrik. Bisa teman-teman bayangkan jika kita hidup tanpa listrik. Nah, gimana tuh? Nah, kira-kira untuk pertemuan pertama segitu dulu ya teman-teman. Nah, nanti Ustazah akan mengirimkan tugas untuk teman-teman kerjakan di buku paket. Oke. Ustazah ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, dan mudah-mudahan teman-teman menjadi lebih paham dan ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa untuk komen nama lengkap dan kelas, dan baca-baca lagi ya buku paketnya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan kedua.